mengenai dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Misalnya catcalling cakep gitu. Itu kayak kepedean ya sih kayak. Kalau misalnya yang tadi nih cantik, kalau misalnya korbannya merasa terintimidasi dan tidak nerima, gue emang nggak cantik gitu ya. Kayak lu hina gitu ya, itu bisa masuk ke ranah PPKS. Menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman. Contoh kan? Iya, jangan ke gue, ke sana. Ke kamera ya. Kalau gue foto jempol kaki gitu. Gak apa-apa sih, jempol kaki. Tapi Ya, kan kalau misalnya korbannya tidak gitu. Tapi kan kalau misalnya korbannya tidak setuju, itu jempol kaki jadi masalah, Pak. Balance antara cewek sama cowok. Antara pelaku dan korban. Berarti Iya, maksudnya kekerasan seksual itu tidak mengenal gender ya. Laki-laki pun bisa menjadi korban. Jadi himbauan Korban dari cewek atau korban dari laki-laki juga? Hai semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai view friend. Hai Halo, semuanya. Hai. Iya, apa ya, ini openingnya rada aneh sedikit, biarin Kenceng lah ya. banget itu, kelihatan di komputer suara saya. Oke, hari ini kita ketemu lagi sama Enggak lagi juga, udah sekian lama kita iya. tidak bertemu dan mengobrol di sini. Kenapa tuh? wisuda. Oh, sudah. Bu Nadia sibuk banget soalnya. Wih, sesibuk itu sih emang. Mau sombong ya, enggak deh. Enggak sibuk. Emang sibuk sih. Kemarin wisuda. Kontradiktif Kemarin sekali wisuda. baru ngomong nggak sibuk, tapi emang sibuk sih. Kemarin wisuda, terus karena kita Ada beberapa event. iya ada beberapa event, terus penelitian terus banyak. Iya. Oke. Iya. Ya gitulah. Jadi nggak bubar podcastnya, cuma Enggak bubar buat Apa yang bubar coba? Emang apa? Serius, Emang ada sesuatu serius. yang bubar? Serius. sesinya udahan itu. Iya, dikirain. Iya. Iya, soalnya kayaknya kita udah lama juga nggak podcast, nggak ngobrol bareng, dan nggak ada gitu ya di YouTube-nya yang udah subscribe. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya kami ada, tapi Tidak lagi di mana. lagi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebenarnya di waktu-waktu kosong itu teman-teman Biu Friend sebenarnya boleh banget loh buat ngisi podcast banget gitu kalau mau bikin betul. sesuatu. Lu lihatnya jangan ke gue. Kesana juga. Oh gitu ya. Iya. Udah lama. Iya, agak kaku ya. Ngeliatinnya kan orang, kan ngomong ke orang gitu. Ya Iya, nggak sih? tapi kan disapa gitu view friend-nya Iya, gitu iya. loh. Jangan cuman ke saya doang gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya ya sebetulnya memang nggak harus kita doang gitu ya yang podcast. Ruangan podcast ini terbuka buat teman-teman yang memang punya ide buat ngobrol apa atau mau bikin konten apa, mangga. Jadi kalau misalnya buat teman-teman mahasiswa baru terutama, atau misalnya mahasiswa 2023, kalau misalnya mau konten tinggal hubungin saya. Kalau nggak Pak Wahyu, Pak. Kalau enggak Mas Kresna. Pak Kresna. Iya dong. Iyalah. Ya, jadi buat view friend yang memang pengen bikin konten atau ada ide apapun, boleh banget kok hubungin kita. Nah, ngomong-ngomong, ini kita sudah mulai ke semester ganjil dan baru. Dimana? Ganjil tapi baru. Iya. Tahun ajaran baru, Pak, 2024-2025, di mana di semester ganjil ini kita ada penerimaan mahasiswa baru. Dan Ya, alhamdulillah view friend bertambah gitu ya dengan angkatan 2024. Tapi yang jadi PR kami semua adalah bagaimana mensosialisasikan apa yang ada di kampus nih buat teman-teman yang memang baru banget nih datang ke kampus gitu. Apa aja yang mau disampaikan? Banyak. Hari ini kita mau nyampein soal ya, jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman pernah dengar campaign kekerasan seksual. Nggak pernah denger sih saya. Apa itu ya? Jangan pura-pura nggak tahu gitu ya, Pak. Saya mahasiswa baru.
Oh, mahasiswa S3. Ceritanya. Oh iya, ceritanya. Yang view mahasiswa baru ceritanya nanya begitu. Oh gitu. Belum pernah denger Pernah apa denger. itu. Enggak, sebetulnya jadi campaign tentang kekerasan seksual itu bukan cuma di lingkungan kampus, tapi dari pendidikan dasar, menengah, SMP itu apa? Menengah pertama, kemudian menengah ke atas. Menengah atas. Oh ya, menengah atas. Menengah atas sampai ke institusi pendidikan tinggi memang ada campaign tentang pencegahan kekerasan seksual kayak gitu. Nah, kalau misalnya di institusi pendidikan itu memang kami diwajibkan untuk bikin satu satuan tugas tentang PPKS. Pernah dengar? Ya, PPKS. Apa? Belum pernah denger juga saya. Oh iya deh, gitu aja deh kayaknya biar dijelasin ya. Ini PR banget ya, BioFriend. Jadi buat teman-teman coba kalau misalnya ada yang nanya tuh research dulu gitu loh. Pada baca nggak sih bahannya? Baca. Tapi kan ceritanya ini Kan kita mau menyajikan untuk view friends. Oh iya. gitu. Jadi BioFriend sebetulnya saya mau lihat contekan. Ngomongin tentang Satgas PPKS itu, dia tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus, terutama di kampus Universitas Bina Insani. Nah, Satgas ini jadi satuan tugas wajib nggak wajib untuk perguruan tinggi sekarang, gitu. itu harus yang terjadi di kampus aja gitu. Sebetulnya Biasanya, memang di lingkungan kampus yang kalau terjadinya di luar kampus gimana? sebetulnya kalau misalnya memahami tentang PPKS yang ada di kampus, memang yang terjadi di kampus, di lingkungan kampus, dan konteksnya dalam proses pembelajaran. Misal, Berarti kalau sekalipun di kampus tapi tidak dalam proses pembelajaran? tapi kan di lingkungan kampus. Oh, Intinya diberlakukan di lingkungan kampus. Yes, dan kalau misal pun misalnya terjadi di luar kampus, ya itu masih dalam konteks pembelajaran gitu. Contoh, bimbingan. Bimbingan misalnya bimbingan online. Misalnya kan itu terjadi di luar kampus dong. Ya nggak sih? Iya, Nah, iya. misalnya si korbannya di rumah, kemudian dosennya Pelakunya. di misalnya dimanapun gitu ya. Tapi dia ada catcalling ya, sebutannya catcalling, kalau enggak menyebutkan beberapa hal yang memang tidak pantas. Nah, itu bisa masuk ke ranah PPKS. Kenapa? Karena memang dalam proses pembelajaran gitu. Dan memang harus ada orang yang memang tidak bukan tidak suka. Jadi yang merasa terintimidasi gitu. Kalau suka sama suka kan gimana ya? Kayak misalnya yang sampai ada filmnya loh, dosen menikah sama mahasiswa gitu kan ya. Ya itu mah karena memang asas suka sama suka gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ada yang terintimidasi dengan si dosennya, nah itu baru dilaporkan ke PPKS. Gitulah intinya. Jadi better teman-teman riset, takutnya memang ada yang kurang dari penyampaian saya. Ini serius banget ya gue. iya serius banget. Iya, enggak. Tapi memang itu jadi salah satu tuntutan bagi institusi pendidikan, terutama di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengenai dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Yang disingkat Saya kayaknya PP. salah PPKS. nanya deh. Harusnya sebelum nanya terjadi di mana itu, harusnya definisi kekerasan seksual itu seperti apa dulu. Iya loh. Kenapa Anda tiba-tiba ke sana loh? Serandom itu ya, nggak baca panduan tidak. dia. Gimana sih? Coba nanti lagi briefingnya dibaca ya. Oke, sebetulnya kekerasan kekerasan Ini keras juga nih. itu meja yang keras Pak, mohon maaf. Bukan. Ya, kalau misalnya melihat dari beberapa referensi gitu ya terkait dengan kekerasan seksual, banyak yang dikategorikan ke situ gitu ya. Salah satunya misalnya dari verbal. Yang tadi saya bilang sempat sampaikan catcalling gitu. Kalau misalnya si orang yang ditujunya merasa tidak nyaman, ya itu bisa jadi kekerasan seksual seperti itu. Beberapa kasus terjadi di beberapa Kalau universitas. nyaman? Nya sabodo teuing. Misalkan catcalling cakep
cakep gitu. Itu kayak kepedean gak sih kayak Misalnya oke, dibilang, saya hitam tampan." jelek gitu. Tapi ya emang gitu. Ya itu Tapi terus orang yang dituju itu sudah merasa ya gue memang seperti Emang itu gue gitu loh. Ya tapi tidak seharusnya dibilang begitu walaupun memang benar. ya. Iya kan? Kan itu walaupun benar tapi ya nggak sewajarnya dibilang begitu juga. Iya, itu gitu. mah body shaming. Wah, body walaupun shaming. Berarti itu muncul istilah baru body shaming. Semi. Iya, Itu termasuk saya tuh berarti. gendut oh bukan. Enggak ya, kalau ke diri sendiri enggak ya. Kalau itu termasuk ke dalam tadi kekerasan seksual Heeh. atau ke-bullying. Jadi sebetulnya kalau definisi kekerasan seksual itu kan memang harus sesuai dengan pedoman yang memang sudah dikeluarkan sama pemerintah. Itu di Permen 30 tadi yang gue sebutin. Nah, secara definisi ya, ini gue sambil nyontek sedikit. Kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi memang Nggak ngerti saya penjelasannya. ya itu terlalu Definitif ya. definitif ya. Ya, intinya kalau misalnya ngomongin kekerasan seksual bisa dilihat dari beberapa literasi memang bukan hanya bercerita tentang ya yang tadi gitu ya, kan yang tadi mah ada reproduksinya dan lain sebagainya. Sebetulnya dengan kita verbal ataupun non verbal dan kayak misalnya perundungan tapi berbau seks itu bisa masuk ke PPKS gitu, sesimpel itu. Nah, makanya tadi sempat saya sampaikan ada catcalling itu pun bisa masuk ke ranah PPKS karena memang ada korban dan korbannya merasa terintimidasi dari apa yang dilakukan gitu. Makanya memang Satgas PPKS ini perlu ditegakkan banget gitu ya. Ditegakkan kenapa? Karena memang supaya dapat melakukan pencegahan. Karena poin pentingnya dari Satgas PPKS itu yang pertama pencegahan. Gak mau dong itu terjadi di lingkungan kita. Betul. Iya nggak? Nah, kan mikir. Bahagia banget Betul, gue. Ya betul. Jangan Jadi sampai terjadi. PPKS itu kan pencegahan dan penanganan. Harapannya sih tidak terjadi gitu, terutama di lingkungan kampus ya. Jadi kalau misalnya ngomongin ruang lingkup dari PPKS-nya sendiri sebetulnya tempat terjadinya memang ada di kampus, baik oleh dosen, tendik ataupun mahasiswa. Nah, termasuk buat mahasiswa atau dosen, tendik dan lain sebagainya yang penyandang disabilitas. Karena kadang kan ada aja ya yang memandang sebelah mata gitu ya. Kemudian berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan kampus. Jadi bukan cuma yang tercatat sebagai mahasiswa, tendik atau dosen. Intinya di lingkungan kampus, siapapun itu ya. Betul. Seandainya nih ada amit-amit gitu ya. Misalnya driver Gojek. Jangan sebut merek. Iya dia sebut merek. Ya Driver misalnya online, driver ojek. online cantik terus di catcalling sama mahasiswa kita. Nah, itu bisa jadi salah satu pelanggaran gitu. Nah, kemudian dari yang pertama pencegahan. Nggak mau dong adanya terjadi itu. Makanya adanya PPKS sehingga kalau misalnya ada case-case yang arahnya udah ke sana nih, misalnya ada catcalling dari kakak kelas yang memang arahnya ke situ, bisa report gitu ya. Harapannya bukan ngaduin sih sebetulnya, tapi untuk menciptakan lingkungan perkuliahan, ya dia nguap. Ya, untuk menciptakan lingkungan perkuliahan yang nyaman dan aman. Jadi kalau di kampus itu ada yang namanya suasana akademik. Ya, dan suasana akademik itu salah satunya supaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, dosen, tendik atau sivitas akademik seperti itu. Tapi ada yang menarik yang mau saya bahas soal tadi kata-kata cantik
atau ganteng. Cantik. Itu tuh sebetulnya Mm-mm. ada dua perspektif yang bisa kita Mm-mm. bisa kita ambil. Mm-mm. Kalau dia itu kan sebetulnya antara memuji atau memang meledek ya, Wih, ya. ya kan? Tergantung konteks dia Tergantung ngomongnya. perspektif ya. Tergantung perspektif dan tergantung dia ngomongnya kayak gimana. Mm-mm. Jadi kalau misalkan dia ngomongnya itu ngedeketin orangnya gitu kan, terus ngomong, Kak, hari ini cantik deh, misalkan gitu, ya kan? Itu kan termasuknya memuji, bukan malah masuk ke pelecehan seksual kan? Kecuali dia ngomong di publik dengan suara yang kenceng, di rame, "Hai cantik," gitu, itu baru catcalling gitu kan. Iya. Ya, jadi sebetulnya harus dibedakan antara pelecehan seksual sama memuji. Intinya jangan baper lah. Tapi bukannya batasannya itu ada di orang yang ditujukan sendiri. Ketika dia ngerasa risih, ya berarti itu catcalling. Kalau nggak ngerasa risih, nggak catcalling. Betul, Sekalipun betul. ngomongnya baik-baik, kalau dia risih ya berarti catcalling. Iya, kayak ibu satu itu kan, kau cantik hari ini. Oh, Siapa iya. tuh? Kameramennya ya. Kameramennya pernah di catcalling. Sama sih. Enggak, tapi kita harus tanya dulu orang itu catcalling atau memang Itu suka catcalling apa gimana? memuji. Berarti menerima. Berarti menerima. Iya. Nanti friend pada penasaran. Wih, cantik. Iya, boleh dong Lihat tangannya kameramennya. dulu dong, lihat tangannya dulu. Gini deh. Nggak disuruh bikin mie kok. Udah tutup warungnya udah tutup. Udah tutup warungnya ya, betul. Iya, jadi kayak gitu teman-teman, buat friend yang memang mau lebih detail sebetulnya memahami itu, teman-teman boleh kok lihat pedoman PPKS yang dimiliki sama kami gitu ya. Ada di mana bisa dilihatnya? Bisa hubungin saya dulu. Oke, nah. Kita mau bahas anggota PPKS nggak? Sebentar dulu. Belum. Oke, Sebentar, belum. sebentar, Oke. sebentar, Tapi sebentar. ada ya? Ada, oke. Ya kan ada satgasnya, gimana sih? Oke, Nah, oke. oke, jadi ya kalau misalnya ngomongin pedoman, dan pedoman juga pasti nge-reference dari permen, itu ada bentuk kekerasan seksual secara detail. Ya. Yang pertama nih, ada berapa poin ini ya? Lumayan banyak sih sebetulnya, ada sampai U. Berapa? Nggak tahu. Ya, pokoknya A sampai U. 16. Yang pertama, menyampaikan 21. ujaran. Emang iya? Iya, benar. Ya, bagus. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Contoh, lu laki-laki dibilangnya cewek. Ya kalau dia terintimidasi ya kan. Karena sekarang jujur aja, banyak candaan yang kayak di angkatan 80 mah B aja gitu ya. Tapi buat Gen Z sekarang tuh itu sebaper itu. Iya, sebaper itu, dan bisa nyampe ke ranah hukum juga gitu loh. Nah, dan itu memang dibahas di permen itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu detail, bisa ke Permen 30 nomor 2021 ya. Permen apa sih? Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau misalnya yang tadi nih cantik, kalau misalnya korbannya merasa terintimidasi dan tidak nerima, gue emang gak cantik gitu ya. Kayak lu hina gitu ya, itu bisa masuk ke ranah PPKS. Walaupun perspektif dari pelakunya ya emang cantik gitu. Berarti sulit ya, maksudnya kan orang itu kan dapat pujian pasti dari orang lain kan. Masa orang lain muji tapi dianya nggak nerima sih gitu? Ya mungkin kalau misalnya mungkin, ngerasa tapi tidak nyaman, kayak ada yang salah gitu sama orangnya. tapi kita nggak bisa ngejudgement seperti itu. Iya. Ya nggak. Balik lagi. Kayak misalnya saya bilang Mas Wahyu ganteng, tapi enggak sih. Nah, itu baru tuh. Oh, maaf. Saya Saudika. tersinggung loh. Nah, kan? Itu contoh gitu. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Iseng sih. Tapi ternyata memang diatur sedemikian rupa di permen ya. Tapi emang ada kan? Ada.
Ya. Yang belum ada Jangan. yang disetujui. Mukanya jangan gitu serem gue. Coba deh ke pertiga seberang Erek wah. beberapa kali terjadi hal yang Mbak Nadia sebutkan. Iya, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di lingkungan akademik kita ya. Karena kalau misalnya kejadian juga, wah. Emang ada ya? Ada Lu mau cari? menurut Enggak bos, netizen. ODGJ apa gimana? Enggak loh. Enggak. Ada ya. Kemarin gue lihat di TikTok. Anak TikTok banget gue. Jadi ada cowok pakai motor, pakai helm, kayak mainin itu Lagi naik motor. di motor. Itu kelainan itu. Iya. Ada istilahnya namanya exhibition. Exhibitionist betul. Ya sakit sih. Memperlihatkan Ya, jadi itu bisa bagian dilaporkan tapi dengan catatan di lingkungan kampus atau dalam Kalau proses di antara akademik. pagar kampus sama itu gimana? Ya itu bisa dilaporkan. Pagar kampus masih lingkungan kampus, Pak. Lanjut. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Kasih contoh. Siulan bernuansa seksual gimana ya? Ih. Nah, kayak gitu. Itu tapi kan udah dari dulu kan kayak Nah, begitu kan? itu dia yang tadi saya Itu namanya bilang. pergeseran budaya. Betul. Budaya kita tuh bergeser. Kayak misalnya sekarang banyak banget konten yang ngebedain nih generasi 80, generasi 90, generasi 2000. Memang bergeser. Gitu makanya Generasi 80, enggak generasi dong. 90, Enggak dong. generasi 2000. Enggak loh, masih 90. Kita generasi 90 semua loh. Gue 99. Saya 9 setengah. 99 umur 19 tahun bukannya. Kok 19 tahun ya enggak lah, 25 tahun loh. 5 tahun. Ya, gitu. Jadi siulan yang bernuansa seksual. Kalau dulu mah ya, di zaman 80-an gitu ya. Ya, Tuh kan siulan 80-an kan. Sudah mengalami. Saya mah belum lahir. Cuma agak tinggi 90 aja. ya, gitu. 90-an kayak ya siulan kayak tadi tuh itu biasa aja Normal gitu dan aja. orang maksudnya perempuan-perempuan pada zaman itu ya udah gitu. Tapi kan sekarang enggak, malahan diatur di permennya. Kemudian lelucon. Lelucon tentang Iya. yang nyenggol-nyenggol. Iya, yang nyenggol-nyenggol itu juga sebetulnya masuk. Jadi kalau misalnya ngomongin karakteristiknya ya lumayan sih kalau misalnya ngikutin permen ini ya. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman. Contoh kan? Contoh. Iya, jangan ke gue, ke sana. Ke kamera ya. Gimana ya? Ngeliatin ya. Iya. Nanti banyak yang lapor. Ya nggak sih, biofriend jadi korbannya Mas Wahyu nih. Iya. Tetap mau tuh. Terhipnotis. Ditatap melalui Iya, jadi menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman, kita pasti lumayan peka gitu ya sama cara melihat orang yang biasa aja, yang suka sama kita, Ngeliatin ataupun yang dari kayak atas. dia ngeliatin dari atas sampai bawah, terus ngeliatin di bagian-bagian tertentu mungkin. Nah, itu bisa banget. Pokoknya kalau misalnya teman-teman merasa terintimidasi, itu bisa masuk, tapi dilihat dulu konteksnya seperti apa dan di mana. Kemudian mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Nah, yang suka ada di grup. Ada grup apa ya? grup-grupnya yang kayak enggak banget gitu ya. Tahu loh. Ada stiker. Kayaknya grup, Nah, iya, tapi SpongeBob. stikernya grup apa ya? Kayaknya bikini bottom. yang masuk grup sebenarnya ya kita. Iya, saya ada grup banyak memang. Tapi kadang ada loh kayak beberapa grup ya menurut mereka sih lelucon, tapi dari leluconnya mereka itu too much gitu loh dan ngarah-ngarah ke situ. Itu juga bisa jadi salah satu pelanggaran dari PPKS gitu ya. Karena memang ya udah dilarang masih aja ngirim gitu kan. Kayak gitu. Kemudian mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban. Nah, ini nih yang kadang apa ya, ada aja orang iseng. Iya nggak sih? Makanya kita perlu waspada. Hati-hati di internet. Iya. Hati-hati di internet. Hati-hati di internet. Kemudian Waspadalah, waspada. jangan pernah percaya sama orang yang baru dikenal. Apalagi kenal dari
Iya, dari misalnya Telegram Dating gitu kan, online. chat, iya dating Iya, online. bot kenalan itu di Telegram itu sangat membahayakan. Bahaya banget. Kita nggak pernah. Salah satu contoh saksinya adalah Kenapa sih harus dibahas? Enggak, jadi ada beberapa contoh yang memang itu terjadi akibat ya terlalu percaya sama orang baru pertama dikenal sih ya. Efeknya panjang, bahkan sampai pemerasan gitu. Masuk ke ranah PPKS masuk gitu ya, tapi apa ya? Ya yang tadi saya sampaikan, PPKS itu kan pencegahan dan penanganan. Lebih baik dicegah. Jadi saran saya sih, ya kalau misalnya mau punya hubungan, ya berhubunganlah yang baik. Ini kenapa sih? Ada apa sih? surprise. Happy birthday. Ada apa sih? Oh gitu, ada kue ulang tahun. Iya, jadi intinya apa tadi? Gue lupa lagi. Intinya kalau misalnya memang lu baru kenal sama orang itu, usahakan tidak membagikan informasi yang too much. Too much. Ya, kayak Ini udah sampai huruf apa sih? Banyak banget ya. ini baru F, Pak. Terus kemudian yang G nih, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, Kalau ngunggah foto jempol kaki gitu. nggak apa-apa sih jempol kaki kan. Jempol kaki. Tapi kan kalau misalnya korbannya tidak, gitu. tapi kan kalau misalnya korbannya tidak setuju, itu jempol kaki jadi masalah, Pak. Gitu. Apalagi ya. Ya, batang hidung aja jadi masalah. Ya kan? Jadi hati-hati gitu, dan memang udah banyak banget kasusnya. Itu Banyak. poin kalau di breakdown susah sih. Banyak banget maksudnya. Iya. Enggak, dari poin G aja itu kalau di breakdown lagi Oh tuh iya, banyak banget itu. iya, betul, banyak sih. Jadi intinya kayak misalnya informasi-informasi pribadi atau misalnya foto-foto yang apa ya? Kadang anak-anak sekarang tuh suka iseng gitu. Misalnya pacaran, terus kirim foto seksi gitu, kayak Enggak iseng itu. enggak iseng ya? Enggak. Ya buat gue iseng sih. Ada 2 kemungkinan sih. Apa? Kemungkinan. Wah, udah berhenti, jangan berspekulasi. Baik, kita lanjutkan ke poin H ya. Menyebarkan informasi terkait tadi udah loh. Mengintip dan dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi pada ruang yang bersifat pribadi, toilet. Itu Nanti bintitan. Kalau dulu sih bintitan ya. saya Putro bintitan. Kegiatan pribadi di toilet lagi ngapalin soal. Kamu ngapain di toilet? Liatin apa? Oh, enggak. Jadi kalau dulu mah bintitan gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah diatur sedemikian rupa. Intinya ya ngapain juga gitu ya ngintip. Kecuali Ada istilahnya lu punya voyeurism. ya kelainan nih. Gitu. Jadi tidak. Kemudian membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu dan mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Nah, ini. Jadi kadang pernah ada kasus sama mantan. Nah, pengen melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, tapi mantannya tidak setuju. Curi mangga. Itu termasuk hal yang buruk itu, mencuri mangga. Iya sih. Ayo kita mencuri mangga bersama-sama gitu ya. Aduh, ini kontennya jadi negatif ya. Enggak. Ya, maksudnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Nah, itu juga tidak baik gitu ya. Jadi nggak usah maksa-maksa, ya udah sih gitu. Terus salah satunya nih, beberapa kasus yang terjadi di perguruan tinggi, misalnya ada dosen ngebujuk mahasiswanya buat bimbingan di luar kampus gitu ya, dengan tujuan ya udah nanti kita makan dan lain sebagainya. Nah, itu pun sebetulnya seharusnya dihindari. Alangkah lebih baiknya teman-teman melakukan semua kegiatan akademik di lingkungan kampus, even enggak di lingkungan kampus, misalnya dilakukan secara online gitu. Dan ketika online pun teman-teman harus hati-hati, karena biasanya kita rada peka kan ya sama misalnya ada gerak-gerik yang tidak biasa gitu. Kayak misalnya dosen A ya sama orang lain biasa, tapi kok sama gue enggak gitu. Iya, memberikan perhatian lebih, memberikan rasa nyaman yang luar biasa gitu ya.
Enggak juga ya. Tapi itu jadi apa ya? Ya kepekaan kita juga dilatih gitu ya. Kemudian memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Misalnya telat nih mahasiswanya. Oh, berarti ini dari dosen. Sensor. Enggak, misalnya disuruh push up tapi enggak juga. Enggak. Di titit aja ya. Ya, gitulah Disuruh pokoknya. squat jam kan. Mohon maaf ya editor, disensor yang baik dan benar. 21%. Jorok banget ya. Emang apa? Nah, itu contohnya apa? Iya kan. Berat. Terus lanjut. Udah lanjut ah. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini mah udah keterlaluan ya. Iya. Dengan menyentuh saja anak kecil aja udah dihimbau ketika ada orang lain menyentuh kepala itu kan tidak baik gitu ya. Menyentuh bagian tubuh itu tidak baik. Nah, apalagi kita yang sudah dewasa gitu ya. Jangan tiba-tiba nyaman gitu ya. Jangan. Pokoknya kalau misalnya udah ada gelagat yang tidak baik, langsung aja teriak. Self defense sih kalau gue. Gue ngajarin anak gue self defense. Kalau misalnya ada yang begitu, teriak. Kalau enggak lari, Pukul. kalau enggak pukul, iya. Dan pukulnya pun kan ada bagian-bagian tertentu gitu ya. Dan kalau bisa jangan pernah nyaman sama laki-laki. Maksudnya cukup sama ayah gitu. Itu dari kecil memang sudah diajarkan seperti itu. Pukul jakun. Colok matanya. Itu sakit sih. Colok matanya pokoknya itu. Kasih semprotan merica kayaknya cocok ya. Oke, lanjut. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini apalagi udah jelas detail banget gitu ya dari bahasanya pun. Kemudian Kalau memaksa lagi pingsan gitu, terus ya pingsan kan membutuhkan apa? atau terluka gitu, Ya tapi kan enggak dengan nunggu bangun dulu. Enggak, itu konteksnya berbeda ya. Mohon maaf, dan itu pun kadang dilakukan oleh orang-orang profesional seperti itu, bukan oleh orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Kelihatan banget ya. Oke, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Kemudian saya lanjut aja, mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Apa? Komunitas Iya, komunitas. Misalnya mempraktekkan budaya. Misalnya ada nih sekelompok mahasiswa tapi mereka itu berkomunikasi atau melakukan sesuatu yang memang bernuansa seksual. Sampai mana nih? Poin G. Bentar. Sekarang poin H. Ini gak ada minum ya. Tadi poin Sponsor N. Iya, sponsor. Apa aja boleh ya. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan enggak. Melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Wah, itu udah bahasan 21++ ya. Bisa dicari sendiri Ya, itu cari artinya. aja lah sendiri. Melakukan perkosaan termasuk. Justru kita harus menjelaskan definisi yang betul. Ya. Kita menjelaskan secara definisi yang kita buat sendiri aja gimana? Bentar. Lanjut Niki, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Ya, dengan Pisang. alat. Ya. Dimakan. Tidak dimakan dong. Timun Ya. dikupas. Ya, gitulah. Dengan media barang. Lanjut. Memaksa dan memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, kemudian untuk hamil. Bentar, itu poinnya agak rancu. Iya, untuk hamil. Untuk hamil. Kamu harus hamil ya. Berarti sudah melakukan. Iya. Iya, masa belum? Iya, sudah melakukan terus dibujuk, "Yuk, hamil." gitu. Nah, ini Memaksa dan memperdayai korban, memaksa. Ya memaksa. Iya, berarti sudah melakukan. berarti kalau misalnya gini, terjadi hubungan tapi atas konsensual. Maksudnya sama-sama mau, tapi pas giliran hamilnya 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 gitu nggak mau. nggak mau.
Gimana? Itu masuk PPKS, tapi dicatat Di poin yang lingkungan tadi. kampus. Di Dan lingkungan masuknya ke poin yang kampus. tadi tuh, makanya Iya, dibikin begitu. Mungkin betul. ada kejadian kayak gitu. Iya, Heeh. iya gitu. Lanjut nih. Iya. Ya. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan yang terakhir melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Jadi memang yang dibahas itu sampai U saja, tapi sebetulnya kalau kalau ngomongin kekerasan seksual sebetulnya banyak gitu ya. Nah, dan sebetulnya ada beberapa poin juga yang memang perlu dibahas, tapi apa ya? Ya kita nggak akan pernah bisa bahas satu persatu gitu ya dari poin PPKS. Tapi yang jelas ketika teman-teman merasa terintimidasi, atau misalnya ada salah satu dari sekian banyak kekerasan seksual yang tadi saya bahas itu terjadi sama teman-teman, tidak masalah kalau teman-teman mau speak up. Harus berani dulu. Ya, kadang ini ya, kalau waktu saya ada di lingkungan PPKS gitu ya, ada yang nggak berani ngomong, jadi bebannya ditanggung sendiri gitu loh. Terus pada akhirnya dia tidak melanjutkan pendidikannya, dia putus sekolah, efeknya lumayan besar lah ya buat hidupnya dia. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Di Bina Insani ada Satgas PPKS, dan itu ada beberapa yang nggak bekerja sih, yang ada di situ gitu ya. Mungkin buat teman-teman BioFriend yang memang sudah pernah diajak sosialisasi, udah tahu nama-namanya, mungkin nanti bisa ditampilin. Terus boleh ya ditampilin. Ada ya videonya kayaknya pengenalan PPKS. Ya. Apa anggota-anggota PPKS? Iya, boleh kayaknya nanti editor ya ditampilin. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa butuh perlindungan, sebetulnya bisa banget menghubungi salah satu dari anggota PPKS, dengan harapan teman-teman cari orang-orang yang buat teman-teman nyaman, tidak merasa terintimidasi buat cerita gitu. Harapannya sih teman-teman bisa speak up dan kita bisa bantu gitu. Apalagi kalau misalnya itu terjadi di lingkungan akademik gitu ya, di lingkungan akademik Bina Insani, di proses akademik Bina Insani. Ya harapannya sih nggak ada sih. Cuman kalau misal pun terjadi, ya teman-teman bisa menghubungi kami, atau misalnya nge-DM nih ke Instagram Bina Insani, itu boleh banget. Boleh ke saya juga kalau misalnya memang nyaman sama saya. Tapi kalau ke Bu Nadia takut diajak podcast, enggak mungkin. Nanti gitu. pakai masker cerita di sini. Oh iya, nama saya Mawar. Iya. Suaranya disamarkan. Semua disamarkan. Iya, enggak. Jadi gitu teman-teman. Jadi bisa kalau misalnya kalian masih nyaman sama siapapun, ya datengin aja. Mereka akan open buat teman-teman gitu, dan mereka akan bukan merangkul kayak Teletubbies, bukan tidak, tapi mereka akan mendengarkan apa yang diceritakan sama teman-teman gitu. Apa yang dikeluhkan. Ya, dan dari tahapan pelaporan yang teman-teman lakukan, sebetulnya nanti akan diproses teman-teman. Kita akan lihat sebetulnya sedalam apa kasusnya gitu. Jadi setelah pelaporan kita akan melakukan verifikasi, bener nggak sih, kemudian dari korbannya seperti apa, terus point of view dari pelakunya seperti apa. Mas Wahyu, tolong fokus ya, nanti saya buyar ini. Nah, setelah diverifikasi dari case yang disampaikan, biasanya kita melakukan assessment. Assessment ini untuk memutuskan dari laporannya, seperti mengetahui dampaknya seperti apa, kemudian hukuman yang bukan hukuman. Apa sih namanya? Bukan hukuman. Apa ya? Sanksi, iya. Nah, hukuman mah asa gimana banget gitu ya. Nah, sanksi yang nantinya akan diberikan gitu. Nah, selain itu pun nanti kita akan investigasi lebih lanjut gitu ya terkait dengan kasusnya. Dan yang terakhir, untuk para korban yang memang ngerasa yang melaporkan, itu kita ada tahapan pendampingan. Tapi sebetulnya pendampingan ini bukan hanya untuk korban, tapi untuk pelakunya pun, karena khawatirnya pelaku tidak setuju gitu ya, dan pelakunya ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pendampingannya pun untuk kedua belah pihak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya ngomongin PPKS mah panjang kali lebar kali tinggi.
Iya nggak? Tapi itu tadi ada poin yang relate yang mau saya tanyain. Mungkin View Friends juga mau tanyain apa tuh? soal investigasi. Yes. Misalnya nih ada yang lapor, tapi tuh dia masih masuk ke catcalling gitu. Nah kalau catcalling gitu kan dia nggak punya bukti ya. Iya. Nah itu gimana? Maksudnya takutnya kan dia bisa aja dia ngada-ngada gitu kan, orangnya pas ditanyain ternyata dia nggak ngakuin. Nah itu gimana tuh? Nah, Kayak gitu. kalau misalnya detailnya sih ya, jadi di pelaporan itu sebetulnya kayak misalnya laporan udah diterima nih, nanti akan ditindaklanjuti. Nah, kemudian ada tahap verifikasi di mana nanti bukti-buktinya akan dicari, termasuk saksi. Siapa gitu. ada yang Betul. Nanti dari situ ada assessment ke korbannya untuk lebih detailnya. Nanti ada rapat sendiri, kemudian tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya ternyata lumayan berat nih, kita mungkin ada assessment. Jadi si assessment ini salah satunya untuk mengetahui juga dampak yang dihasilkan dari kasus tersebut gitu. Nah, mungkin ada pendampingan hukum mungkin, tapi ada juga yang penyelesaian secara etik, misalnya korban sama pelaku dipertemukan, kemudian ya diselesaikan secara adat lah ya. Kemudian secara kekeluargaan. Betul. Tergantung tingkat ya kasusnya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa ke si korbannya kayak gitu. Dan misalnya korbannya masih nggak mau nih, berarti kan tak ada tahapan investigasi yang jauh lebih dalam, di mana nanti kita akan cari bukti-bukti yang jauh lebih detail sampai nantinya kita akan ada tahap pendampingan dan pemberian sanksi seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ngomongin tahapannya lumayan panjang, tapi ya kita kan harus memberikan keputusan yang tepat untuk kasusnya gitu. Jangan sampai karena kan kalau korban tuh terasa terintimidasi, kemudian pengennya pelaku dihukum sedemikian rupa. Gue nggak konsen deh, dia kayak tapi kita tetap gitu. Harus memvalidasi semuanya dulu gitu kan, supaya tidak salah tangkap lah dalam tanda kutip gitu kan. Betul sekali. Jadi memang tahapan itu perlu dilakukan. Jadi kita PPKS juga nggak bukannya kita tidak aware sama korban dengan nanti kita cari bukti dan sebagainya. Padahal kan korban kadang-kadang nggak sabaran gitu ya, pengen buru-buru, pengen pelaku dihukum dan lain sebagainya. Tapi kan itu perspektif dari korban gitu. Tapi kita juga harus lihat dari perspektif lain, dari barang bukti, kemudian dari saksi, seperti itu. Mungkin lebih cepat prosedurnya kalau ada buktinya banyak atau video. Better kalau misalnya lu mau ngelaporin, ya ada bukti-bukti yang menguatkan itu gitu. Tapi buktinya yang asli ya, tentu saja. Jangan sampai kita bikin sebuah keputusan ternyata mengada-ngada gitu. Bagaimana teman-teman? Ya begitu. Iya. Jadi lebih baik untuk melaporkan daripada udah mikir dulu nih ntar gue lapor tapi progresnya lama banget gitu. Mendingan ngelapor gitu kan. Lama tapi bakal ditindak. Gitu. Jadi sebetulnya ketika sesuatu terjadi dengan kalian, cari orang yang kalian percaya. Itu poin pertama. Entah itu anggota PPKS atau misalnya orang yang bisa speak up. Kadang ada ya teman, misalnya teman kita, tapi dia tuh nggak bisa ngomong, tapi nggak pede gitu. Jadinya dia diem gitu. Nah, cari teman-teman yang memang bisa bantu dia buat ngomong gitu. Jadinya akan terbantu seperti itu. Tapi itu harus hati-hati juga sih. Iya ya, bisi bebeja. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, cari teman-teman yang dapat dipercaya. Itu sih poin pentingnya. Kalau mau langsung better langsung ke PPKS-nya atau misalnya lapor via DM untuk saat ini ataupun admin kayak gitu. Jadi banyak hal kok yang bisa. Atau langsung WA saja ke Bu Nadia. Iya. Karena sebetulnya nggak butuh speak up gede, yang penting kan jangan langsung bikin campaign tinggal gitu ngelaporin secara DM juga. aja gitu kan. Jadi ada cara lah ya. Nah, kenapa ini penting?
Ya sebetulnya kami balik lagi dari yang awal ya, pengen menciptakan suasana pembelajaran, suasana akademik yang nyaman dan aman buat teman-teman mahasiswa. Itu Khususnya aja sih. Bina Insani. Iya, khususnya Bina Insani gitu. Jadi gitu teman-teman, sedikit edukasi dari Satgas PPKS. Ngaku nih. Ngaku. Satgas Cuma PPKS. Satu Salah orang satunya. paling aktif. Karena apa? Ya kita pengen teman-teman kuliah di Bina Insani dengan aman dan nyaman dan tidak ada kendala satu apapun sampai teman-teman lulus kuliah. Ya. Gitu. Apalagi yang memang ranahnya ke kekerasan seksual. Jadi tolonglah gitu ya. Ya, jadi menurut saya ada yang perlu disampaikan sih, Mbak. Apa? Jadi kita berbicara kayak gini tuh nggak nggak cuma ngomong doang gitu. Tapi memang udah ada beberapa kasus yang memang udah kita udah maksudnya udah anggota PPKS kita. Udah anggota PPKS tangani secara langsung dan memang sanksinya beragam gitu. Apa? Dari berbagai Dari kasus yang 1000 ditangani banyak. oleh Bu Nadia itu Apa? yang sangat mengejutkan itu kasus yang seperti apa? Mengejutkan. Apa ada di cenah. poin-poin tadi A sampai U itu? Ada. Ada. Pengalaman paling tidak menyenangkan lah. Aduh. Berat ya. Enggak jadi BTW durasi durasi aman? hampir 60. Ya, dipotongnya 30-nya udah. Ya, kalau misalnya pengalaman selama menjadi Satgas PPKS sebetulnya berbagai macam ya. Dari poin A sampai U. Udah pernah Mungkin semua. udah pernah ya? Enggak dong, enggak. Poin yang akhir-akhir yang berat-berat itu enggak. Yang sampai Mudah-mudahan sih enggak terjadi. Cuman sampai ada penetrasi enggak ya? ngomongnya ya 21 plus. Iya betul. Iya. Enggak sampai segitunya sih. Tapi memang ada beberapa kasus yang lumayan berat dan efeknya itu psikologi anaknya dan hampir tidak selesai gitu. Ya. Tapi ya dengan tolong ya. Itu masuk ke audio loh itu. Iya, gimana sih? Kirain Ya, noise. jadi intinya gitu sih. Gitu. Ada Jadi lah ya. kasusnya ada Oh, yang ada. sampai berat. Efeknya sebetulnya berefek juga ke kami. Jadi kalau saya ya kayak misalnya menangani beberapa kasus gitu ya. Efeknya bener-bener sampai semual itu gitu, sampai seharian pusing atau seharian bad mood sebetulnya. Tapi ya nggak masalah karena apa ya, kalau saya jadi pendengar teh menyerap energi gitu tah. Jadi kayak mereka sedih, mereka Ikutan. emosi. Kalau itu kasus-kasus kebawa. yang dihadapi Bu Nadia ini sebenarnya mengenal gender nggak sih? Maksudnya korban kebanyakan perempuan atau Tidak. pelaku kebanyakan laki-laki Enggak. atau seperti apa tuh? Balance antara cewek sama cowok. Antara pelaku dan korban. Berarti Iya, maksudnya enggak. kekerasan seksual itu tidak mengenal gender ya? Iya, tidak. Bahkan banyak korban yang jadinya cowok gitu. Padahal kan yang selama ini ada di paradigma masyarakat tuh Cowok sebagai cowok pelaku. tuh sebagai pelaku, ternyata tidak. Saudara-saudara laki-laki pun bisa menjadi korban. Jadi himbauan Korban dari cewek atau korban dari laki-laki juga? kemungkinan dua-duanya. Ya, di zaman yang sekarang ini kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa ya kasusnya aneh-aneh kan sekarang. Apalagi sekarang udah ada ditambahin media sosial yang bisa menjelaskan banyak hal gitu ya. Apalagi di X, aduh, vulgar banget gitu ya. X. Ya. X itu. Iya. Logo X lama. Iya, X. Ini kayaknya perlu diganti nih. Iya. Iya. Jadi Expert. seperti itu teman-teman, intinya nggak ngena gender untuk PPKS. Jadi buat laki-laki ataupun perempuan better untuk hati-hati gitu Self ya. defense. Iya, self defense, belajar bela diri enggak. Ini bapak yang satu ini kayaknya udah ngantuk. Kayaknya cukup juga ya durasi. Jadi yang pesan buat teman-teman biofriend, enggak, udah teman-teman biofriend lagi ya. Pesan buat biofriend, Friend semuanya. PPKS ada, tapi bukan berarti
PPKS ingin bekerja. Sebisa mungkin tidak bekerja. Sebisa mungkin tidak bekerja. Karena apa? Semakin kami tidak bekerja, maka ya itu tidak terjadi gitu ya. Asumsinya Jadi tidak terjadi. iya, asumsinya tidak terjadi. Tapi kalau misalnya terjadi, kami siap untuk kami siap gitu. Bu Nadia siap. Langsung. Enggak. Iya, kami ada buat teman-teman, buat memberikan Bukan kami bertiga loh, kami anggota PPKS. Kami anggota. Saya bukan anggota PPKS soalnya, dan Itu ceritanya udah mau serius loh. Iya, oke, udah oke, mau oke. closing. Udah mau closing, iya. Udah diam ya. Oke. Diam ya. Iya, lanjut. Jadi buat teman-teman kami ada ya, bukan berarti kami pengen ada kasus, harapannya sih nggak ada kasus, dan saya berharapnya teman-teman hati-hati, kemudian bisa melihat konteks dan lebih peka terhadap lingkungan, karena kalau misalnya teman-teman lebih peka, pencegahan akan mungkin bisa dilakukan sedini mungkin gitu. Kemudian selain campaign untuk PPKS, kami juga mengajak teman-teman BioFriend, kami juga mengajak BioFriend buat ikutan aktif untuk ngisi podcast. Ya. Ya, betul tidak? Betul. Pak Walu? Khususnya kita Iya. mungkin mengkhususkan mahasiswa baru yang mungkin mau coba Iya, ya. sebetulnya nggak cuma mahasiswa baru, Nggak cuma, tapi belajar berkomunikasi yang baik itu seperti apa, dan belajar untuk di depan kamera itu gimana sih. Nah, kami sih pengennya ngajak teman-teman BioFriend buat aktif di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau atau BioFriend mau, bisa kok kontak kami, dan itu aja. Iya, kenapa saya khususkan? Oh, Karena nih teman-teman yang lama nih Yang udah kita lama, iya, lama, khususnya lama. mahasiswa yang udah lama ya kan, itu kita ajakin tuh nggak ada yang mau gitu, maksudnya nggak ada yang kesini gitu, makanya kita coba ajak teman-teman maba nih, mahasiswa baru untuk mengisi podcast di Bina Insani. Yes, Tuh. gitu. Jadi jangan malu, jangan ragu. Pilih kami. Enggak, jangan ragu, jangan malu, tetapkan langkah buat ke lantai 6, atau misalnya ke lantai 3 dulu deh ketemu sama kami. Ya. Itu aja sih, mungkin dari saya, dari teman-teman cukup. Cukup Ya, cukup sudah banget mengantuk. ya. Ya kayaknya Mas Wahyu butuh kopi 2 galon. Iya. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa kami share tentang PPKS. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngebahas tentang apapun, boleh kok request, atau misalnya minta kami buat ngebahas, atau misalnya teman-teman sendiri yang mau bahas, boleh. Bahas ini boleh, bahas itu boleh. Sangat terbuka. Oke, kita terbuka. Oke, itu aja mungkin ya dari kami. Terima kasih udah mau nonton. Walaupun banyak dipotongnya, walaupun banyak disensornya, nggak masalah. Dan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.